Konflik panas antara Yaimim mantan dosen UIN Malang dan Sahara pemilik rental mobil terus menyita perhatian publik. Perselisihan yang bermula dari masalah tetangga kini merembet menjadi isu besar di media sosial. Seorang netizen yang budiman dengan akun @adlinsalian menyoroti bagaimana penggiringan opini dilakukan secara masif sehingga awalnya publik membela Sahara. Namun setelah berbagai fakta baru terungkap, dukungan justru berbalik dan banyak pihak menyerang Sahara. Netizen yang berbakti ini menilai persoalan yang seharusnya hanya melibatkan individu kini merembet ke isu SARA, khususnya karena serangan publik ikut mengaitkan asal daerah Sahara yaitu Madura. Dampaknya pun terasa luas, mulai dari stigma sosial, potensi rusaknya hubungan personal, hingga gangguan pada peluang ekonomi warga Madura secara umum. Ia menegaskan bahwa satu kesalahan individu tidak bisa digeneralisasi menjadi kesalahan kolektif sebuah kelompok atau etnis. Karena itu, publik diajak berhati-hati dengan jempol dan ucapan di media sosial agar tidak terjerumus dalam perpecahan bangsa. Netizen yang budiman diminta fokus pada oknum yang bersalah tanpa menyeret identitas kedaerahan yang justru memicu kerugian lebih besar bagi masyarakat luas. Satu orang berbuat, satu Madura terkena imbasnya. Kasus yang lagi viral di Malang antara pemilik travel dan tetangganya yang semakin menghebohkan jagat maya. Dua orang anak manusia yang tinggal bersebelahan di perumahan yang layaknya saling menjaga bertukar makanan di kota Malang. Tapi ironisnya malah terbakar permusuhan yang apinya tak bisa dipadamkan bahkan oleh pemerintah setempat. Awalnya netizen yang berpihak ke pemilik travel sekarang berbalik arah menyerangnya karena tersadarkan oleh fakta yang ada dan penyesalan karena sudah terprovokasi oleh pemilik travel. Sang calon doktor yang sangat lihai menggiring opini publik. Sekarang netizen tidak saja menyerang pribadi pemilik travel, tapi juga menyerang asal daerahnya. Hal ini tentu membuat orang yang berasal dari satu daerah yang sama dirugikan. Bayangkan, yang saat ini pacaran bisa jadi diputuskan, yang mau nikah bisa jadi dibatalkan, bahkan yang mau sewa rumah bisa jadi di-cancel, atau bahkan yang mau kerjasama bisnis pun jadi buyar. Untuk para netizen diharapkan bijak, hati-hati dengan mulutmu, hati-hati dengan jempolmu, karena akibatnya bukan hanya ke dirimu, tapi bisa buruk buat keluargamu, sukumu, bahkan agamamu. Jangan mau diadu domba, tidak ada suku terbaik dan tidak ada suku yang hama. Fokus ke oknum saja, jangan sampai ke arah SARA dan merendahkan sesama anak bangsa. Wassalam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah Bapak dosen laporkan Mbak Sarah dan klarifikasi, kok sekarang Mbak Sarah diam? Kemarin dengan lantang ya, setiap hari upload video mencaci maki, menghina Bapak dosen dengan kata-kata kasar. Kok sekarang diam? Jelasin dong pada netizen ya, kronologinya seperti ini. Tapi setelah Bapak dosennya klarifikasi, sekarang dia membisu, takut ya, karena netizen sekarang berbondong-bondong untuk membela Bapak dosen yang sudah baik hati. Pernah lihat nggak sih dulu tuh ada video ya, satu komplek itu ngelabrak satu warga yang gara-gara nih warganya itu nggak pernah keluar rumah, dibilang nggak berbaur, nggak bergaul gitu. Nah, sementara istrinya Yaimim ini kayaknya tipikal bukan ibu-ibu yang suka ngerumpi. Sementara si Sahara Vibes ini mungkin dia tuh punya masa, dia tuh suka ngobrol, suka nimbrung, suka ngerumpi. Jadi timbullah tuh fitnah-fitnah ya kan. Jadinya si Yaimimnya dijelek-jelekin, jadi pada dukung dia. Makanya nggak enak sebenarnya tinggal di komplek. Enak tinggal di gunung. Enak banget. Ya ampun,
pun FYP ku dipenuhi dengan Mbak Sahara karo Yaimin. Piye karo FYP murah? Apa dohoyo aku biyen ya ngono rek, berprasangka karo Yaimin. Tapi setelah saiki ternyata huru harai teko pihak Mbak Sarah. Piye rek, piye? Apa aku salah ngene iki rek? Sing mawi ngene saiki ngene, sing mangi ngono saiki ngene. Pose opo ya iki? Opo komen sopo sing potoke wis ngono this way. Opo sing tau koyo aku? Tum sama Abia. Aduh, Mbak Sarah gitu ya toh. Yemin harus dibela. Yemin harus didukung. Andai kata saya menjadi mahasiswa UIN Malang, saya akan bersama-sama mengadvokasi Yemin. Karena melihat dari perjalanan apa yang hari ini dipahami oleh masyarakat bahwa Yemin adalah sesuatu yang luar biasa. Beliau punya tanah, beliau wakafkan untuk Fasum, tapi disalahgunakan oleh ROS untuk lahan parkir rentalnya. Kalau nggak punya lahan, jangan buat bisnis begitu. Save dan bela Yemin dan usir ROS. Wassalam. Kalau kita lihat dari podcastnya Bang Densu, dari pernyataannya Yemin, itu sebenarnya mereka berdua ini, Ibu Sahara dan Yemin sendiri, itu sebenarnya pada dasarnya mereka ini merupakan tetangga yang ayam yang saling mengunjungi gitulah. Bahkan tidak jarang anaknya dari Bu Sahara ini kadang sering main tuh ke rumahnya Yaimin. Ya sekedar main gitulah. Ya kalau misalkan kita lihat dari awal konfliknya, itu ternyata memang karena sering parkir sembarangan. Bahkan ada di satu momen ketika Yaimin itu balik dari luar kota dan dia akan kembali ke rumahnya, itu didapati ada salah satu mobil dari Ibu Sahara ini yang parkir tepat di depan pintunya. Dan ketika dia mau masuk pun itu kesulitan. Namun gini teman-teman, setelah saya mencermati yang disampaikan oleh Yaimin ini, kok malah timbul tanda tanya besar. Karena kalau memang permasalahannya hanya sekedar tempat parkir mobil aja yang kadang diparkir sembarangan, lalu kenapa respon dari Bu Sahara ini kayak seakan tegas banget dan ada kecenderungan sesuatu yang memang ditutupi. Karena memang dari pihak RT itu cenderung membela Ibu Sahara, kemudian untuk pihak kelurahan itu cenderung juga diem, nggak ada respon, kecamatan apalagi. Dan belakangan timbul respon dari wali kota Malang yang pada dasarnya itu kayak udah telat banget. Dan yang lebih saya itu nggak habis pikir, kenapa respon cepat itu justru datang dari wakil wali kota Surabaya yang langsung ngerespon cepat bagaimana permasalahan ini. Nah ya, namun balik lagi, semuanya ada aturan dan batasan wilayah yang harus dijangkau. Kalian ngikutin kasus Yaimin nggak sih guys? Seorang dosen dan pemilik rumah yang diusir sama warga ngontrak dan RT RW setempat. Padahal dia tinggal di tanah dan rumahnya sendiri, serta punya sertifikat hak milik yang sah. Ternyata dia ini dikriminalisasi oleh tetangganya, seorang pemilik rental Sahara yang sering parkir di lahan tanah wakaf milik Yaimin. Padahal tanah itu diwakafkan Yaimin untuk jalan umum. Tujuannya agar warga di sana bisa lewat dengan mudah. Tapi malah dipakai oleh pemilik rental ini untuk parkirin mobil rentalnya selama berhari-hari. Bahkan mau dibikin kandang kambing juga. Ini keterlaluan banget sih guys pemilik rentalnya. Udah jelas itu tanah diwakafkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Ditambah lagi beredar video pemilik rental itu marah-marah dan ngotot ke Yaimin. Ini yang salah siapa? Yang ngotot siapa? Dan saya heran banget, kemana sih pemerintah setempat? Kok bisa diam aja? Dan yang lebih parah lagi dan gak masuk akal menurut saya, kok bisa RT RW dan warga yang ngontrak di sana malah ngusir Yaimin? Banyak netizen yang mengaitkan kejadian ini dengan suku tertentu yang emang suka bikin rusuh. Netizen berasumsi kalau RT, RW, dan warga yang ngontrak itu satu suku. Makanya mereka itu sepakat untuk ngusir Yaimin. Karena nggak ada itikat baik dari pemerintah setempat untuk menyelesaikan kasus ini, akhirnya netizen berbondong-bondong untuk minta bantuan dari Denny Sumargo. Semoga konflik ini cepat terselesaikan dan Yaimin mendapatkan keadilan ya guys.